Selamat datang di channel Gila Novel. Mohon dibantu untuk like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Bab 81. Apa yang terjadi di aula kompetisi bawah tanah dengan cepat menyebar ke seluruh dunia bawah tanah kota Jianghai. Seluruh dunia bawah tanah kota Jianghai terkejut. Li Zhengrong sudah mati. Kepala botak terluka parah dan koma, hidup dan mati tidak diketahui. Kedua orang ini adalah orang-orang besar di kota Jianghai, dan mereka selalu dikelilingi oleh orang-orang kemanapun mereka pergi. Namun sesuatu terjadi pada mereka di saat yang bersamaan. Siapa yang melakukannya? Saya mendengar bahwa pemuda berusia sekitar 40 itulah yang melakukannya beberapa hari yang lalu. Namun ada juga kabar bahwa Li Xiaomo terlihat di aula kompetisi seni bela diri bawah tanah. Sepertinya kejadian ini ada hubungannya dengan Li Xiaomo. Mungkinkah orang di balik semua ini adalah Li Xiaomo? Dugaan ini masuk akal. Awalnya, dunia bawah tanah kota Jianghai terdiri dari 3 kekuatan yang kuat, tetapi sekarang setelah sesuatu terjadi pada bos dari 2 kekuatan utama, masyarakat Qingyan, yang diwakili oleh Li Xiaomo, menjadi pemenang terbesar. Dunia bawah tanah kota Jianghai menjadi lebih hidup dari sebelumnya, dan berbagai komunitas besar dan kecil sedang mendiskusikan masalah ini. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, pola dunia bawah tanah di kota Jianghai mungkin akan berubah drastis. Li Xiaomo sedang duduk di ruang kerja, menggosok pelipisnya dan tampak tidak senang. Seorang pelayan berpakaian teh berdiri di sampingnya dan bertanya dengan lembut, "Nona, bukankah situasi saat ini baik untuk Anda? Mengapa Anda tampak tidak bahagia?" Li Xiaomo mengangkat kepalanya, mengerutkan kening, dan berkata, "Banyak orang berpikir seperti Anda. Mereka berpikir bahwa setelah Li Zhengrong dan kepala botak jatuh, saya akan menjadi penerima manfaat terbesar. Tapi nyatanya, jatuhnya Li Zhengrong dan kepala botak saja tidak akan berdampak besar pada kekuatan mereka. Paling-paling, itu akan menjadi kekacauan internal untuk waktu yang singkat. Mereka akan segera bisa memilih bos baru. Ketika saatnya tiba, bos baru dari kedua kekuatan ini mau tidak mau akan melancarkan balas dendam demi menunjukkan kekuatan dan tekad mereka kepada bawahan klub. Siapa target balas dendamnya? Menurut opini publik saat ini, itu aku dan klub Qingyan." Li Xiaomo memandang pelayan itu dan berkata, "Sekarang, apakah kamu masih berpikir aku harus bahagia?" Pelayan itu mengerutkan kening dan berkata, "Tetapi bukankah Tuan Fang yang benar-benar mengambil tindakan?" Memikirkan kedinginan dan kekerasan Fang Yu tadi malam, mata indah Li Xiaomo berkilat ketakutan, dan dia tersenyum pahit. Tuan Fang mungkin memang dianggap sebagai target balas dendam, tapi dia hanya satu orang. Dan dengan kekuatannya, tentu saja dia ada di sana tidak perlu khawatir tentang pembalasan apapun. Tapi masyarakat Qingyan dan aku punya tujuan besar. Jika kita menghadapi 2 kekuatan itu secara langsung, kita akan menderita kerugian besar. Mungkin ada keluarga keempat dan kelima yang memanfaatkan situasi ini." Li Xiaomo tidak berkata apa-apa lagi. Sekarang dia dan klub Qingyan memiliki banyak masalah yang harus dihadapi. Dia pikir itu semacam pembalasan. Dia awalnya ingin menggunakan foto percakapan yang diambil secara diam-diam untuk mengikat Fang Yu, membuat Li Zhengrong dan kepala botak berpikir bahwa masyarakat Qingyan telah merekrut Fang Yu ke dalam barisan mereka, dan kemudian menggunakan Fang Yu untuk menaikkan reputasi dan mendapatkan beberapa keuntungan. Tak disangka, situasi saat ini klub Qingyan menjadi sasaran kritik publik. "Nona, sebenarnya ada solusi mudahnya," tiba-tiba pelayan itu berkata. "Ceritakan padaku tentang itu." Li Xiaomo memandangi pelayan itu dan berkata, "Bahwa Tuan Fang sangat kuat, kenapa kamu tidak mencari cara saja untuk membiarkan kedua faksi itu menghadapinya terlebih dahulu? Kalau begitu, Tuan Fang akan menghancurkan kedua faksi itu," kata pelayan itu. Mata indah Li Xiaomo bersinar dan dia tidak berkata apa-apa lagi.
Pada Senin pagi, Fang Yu tidak pergi ke sekolah, melainkan naik kereta berkecepatan tinggi ke pegunungan Tianji di bagian paling barat Jiangnan. 2 jam kemudian, Fang Yu tiba di pegunungan Tianji. Dahulu kala, pegunungan Tianji adalah tempat yang wajib dikunjungi bagi para murid dari berbagai sekte untuk mendapatkan pengalaman. Monster ada di mana-mana di sini, dan ada banyak bahan obat langka. Namun seiring berjalannya waktu, monster-monster di pegunungan Tianji perlahan punah. Sampai saat ini, kemungkinan besar tidak ada monster-monster yang tersisa. Selain itu, pegunungan Tianji juga telah berubah dari tempat pengalaman menjadi tempat pemandangan wisata di Tiongkok. Fang Yu berjalan ke pintu masuk tempat pemandangan itu dan melihat sekeliling. Dia bisa melihat barisan pegunungan yang terus-menerus. Pegunungan tersebut diselimuti kabut putih dan terlihat cukup misterius. Karena hari ini bukan hari libur, tidak banyak orang di tempat pemandangan itu. Fang Yu berjalan tepat di sepanjang trotoar dan perlahan berjalan lebih jauh ke pegunungan Tianji. Ada banyak gunung di pegunungan Tianji, yang tertinggi disebut Gunung Skyrim yang tingginya 6.400 meter. Fang Yu menghabiskan 30 menit berjalan kaki ke kaki Gunung Tianji. Melihat ke atas, dia hanya dapat melihat kabut putih, dan puncak Gunung Tianji tampak berada di atas awan. Setelah pegunungan Tianji dikembangkan menjadi tempat yang indah, jalur pendakian pejalan kaki dibangun di pegunungan Tianji untuk didaki wisatawan. Fang Yu berpikir sejenak dan tidak memilih untuk mengambil jalur pendakian. Sebaliknya, dia berjalan di dinding curam Gunung Tianji. Dia bangkit dengan sangat cepat, selangkah demi selangkah, seperti melompat ke dinding yang curam. Jika ada orang luar yang melihatnya, mereka akan ketakutan dan berteriak. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Fang Yu mendaki ke puncak Gunung Tianji. Saat ini, dia dikelilingi kabut putih, dan jarak pandang sangat rendah. Dia melihat ke bawah gunung dan hanya bisa melihat awan. Terakhir kali Fang Yu datang ke sini mungkin 800 tahun yang lalu. Dia tidak dapat lagi mengingat di mana batu nisan itu berada. Fang Yu tidak punya pilihan selain berjalan di sekitar puncak Gunung Tianji. Saat dia berjalan, dia melihat sebuah batu nisan tua. Berhenti. Lumut telah tumbuh di sekitar batu nisan, dan kata-kata yang tertulis di batu nisan tersebut telah terkikis oleh waktu sehingga hampir dapat terbaca. Makam Leng Sun Suang. Kelima kata ini diukir oleh Fang Yu sendiri. Hanya saja mungkin ukirannya kurang dalam, dan sekarang terlihat sangat buram. Fang Yu berdiri diam di depan batu nisan dan hanya melihatnya. Dia sebenarnya bukan orang yang suka bernostalgia. Setiap kali dia mengingatnya, dia selalu merasakan rasa kesepian yang menyesakkan. Justru karena itulah dia sudah lama tidak berada di sini. Faktanya, sebelum bertemu Ji Rumei, Fang Yu bahkan sudah lama tidak memikirkan wanita Leng Sun Suang itu. Tapi dunia ini begitu indah, dan Fang Yu kebetulan bertemu Ji Rumei, yang mirip sekali dengan Leng Sun Suang. Lalu, setiap kali dia melihat Ji Rumei, dia pasti akan memikirkan Leng Sun Suang. Aku benar-benar tidak menyangka orang-orang di istana Xian belum mati. Setelah berdiri hampir setengah jam, Fang Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tetapi aku berjanji akan menemukan semuanya, dan aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka pergi." Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbalik dan pergi. Saat turun gunung, Fang Yu memilih mengambil jalur pendakian. Pemandangan di kawasan pemandangan Gunung Tianji memang sangat bagus, dan sangat sepi jika tidak ada turis di sekitarnya. Ketika Fang Yu sampai di lereng gunung, dia tiba-tiba berhenti. Karena dia merasakan aura yang aneh. Perasaan dingin yang menggigit, meski hanya berlangsung sesaat, ditangkap oleh Fang Yu. Fang Yu melihat keluar jalur pendakian. Ada dinding batu yang menonjol, dan sepertinya dia masih bisa berjalan agak jauh ke dalam.
Setelah berpikir sebentar, Fang Yu melompat ke dinding batu. Melihat ke dalam, wajah Fang Yu sedikit berubah. Di sana terdapat sebuah meja dengan banyak lilin yang diletakkan di atasnya. Lilin-lilin tersebut dihubungkan menjadi satu membentuk suatu simbol yang aneh. Di dinding batu di belakang meja, tergantung topeng ganas yang sepertinya terbuat dari batu. Alasan mengapa topeng ini dikatakan garang adalah karena topeng ini memiliki taring yang mencuat dan menyeringai dengan mata melotot sehingga memberikan kesan seram. Fang Yu maju beberapa langkah dan melihat dua mangkuk di atas meja. Satu mangkuk berisi bubuk putih, dan mangkuk lainnya berisi setengah mangkuk cairan hitam merah, yang tampak seperti darah yang akan menggumpal. Di samping kedua mangkuk itu, banyak terdapat rambut-rambut kusut. Apakah ini altar? Apakah ini kultivator jahat lainnya? Fang Yu mengerutkan kening dan terus melihat sekeliling. Roh jahat di dalam dinding batu ini sangat kuat, sebagian besar berasal dari topeng di dinding batu. Melihat topeng ini, mata Fang Yu bersinar dan dia berpikir. Ada 3 benda di atas meja, darah, rambut. Apakah bubuk putih itu abu? Memikirkan hal ini, wajah Fang Yu sedikit berubah. Apakah altar ini digunakan untuk membuat mayat? Lilin di atas meja masih menyala, dengan kurang dari separuh tubuhnya habis terbakar. Dengan kata lain, masih ada orang di sini sekarang. Saat Fang Yu sedang berpikir, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari belakangnya. Bayangan hitam mendekati Fang Yu tanpa suara, lalu cahaya perak menyala di tangannya, dan sebilah pisau tajam muncul, menusuk bagian belakang kepala Fang Yu. Bab 82. Fang Yu berbalik dan mengulurkan tangan untuk mengambil pedangnya. Di depannya ada seorang pria muda berkulit gelap dan kurus dengan tatapan tajam di matanya. Dia memutar pedangnya dengan keras, mencoba melukai tangan Fang Yu dengan pedangnya. Retakan. Fang Yu meremas tangannya dengan keras, dan bilahnya langsung hancur. Kejutan melintas di mata pria berkulit gelap dan kurus itu, dan tangan kirinya menyentuh bagian belakang pinggangnya, seolah ingin mengeluarkan sesuatu. Fang Yu mengulurkan tangan dan meraih tangan kirinya, mencegahnya mengeluarkan barang-barang itu. Kamu ingin membunuh begitu kamu muncul. Aku tidak punya permusuhan denganmu, kenapa repot-repot? Kata Fang Yu. Pria kulit hitam kurus itu mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari tangan Fang Yu. Tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbicara, melafalkan beberapa rumus yang tidak jelas. Klik. Ada suara dari dinding batu di belakangnya. Mata Fang Yu sedikit berubah. Dia berbalik dan melihat topeng yang tergantung di dinding batu bergetar hebat. Bas. Kemudian, topeng itu terlepas dari dinding batu dan terbang menuju lokasi Fang Yu. Sementara perhatian Fang Yu teralihkan, pria kulit hitam kurus itu meraung marah dan mengambil langkah ke samping. Topeng itu terbang langsung ke wajah pria berkulit hitam dan kurus itu, hanya menutupi wajahnya. Mata pada topeng itu langsung bersinar dengan cahaya hitam. Dan pria kulit hitam kurus itu juga meledak dengan momentum yang kuat. Sihir macam apa ini? Menggunakan kekuatan mayat. Fang Yu mengangkat alisnya, menganggapnya sangat menarik. Setelah mengenakan topeng, pria berkulit gelap kurus itu tampak beberapa inci lebih besar, dan meninju kepala Fang Yu. Fang Yu mengangkat tangan kirinya untuk menahan pukulan itu. Ledakan. Terdengar suara keras dan Fang Yu mundur selangkah. Setelah mengenakan topeng, pria berkulit gelap dan kurus itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Fang Yu. Keingintahuan di mata Fang Yu menjadi semakin kuat. Sihir ajaib macam apa ini? Pria kulit hitam kurus itu awalnya hanyalah seorang biksu di tahap pemurnian Ki tingkat 8, tetapi setelah mengenakan topeng, aura dan kekuatannya menjadi beberapa kali lebih kuat. Pria berkulit gelap dan kurus saat ini mungkin lebih kuat dari master seni bela diri.
Pria kulit hitam kurus itu maju selangkah, semburan cahaya hitam muncul dari tangan kanannya, dan dia meninju Fang Yu lagi. Fang Yu menghindari pukulan itu. Boom! Sebuah lubang besar meledak dari dinding batu di belakang Fang Yu. Fang Yu merunduk di belakang pria kulit hitam kurus itu dan menendang punggungnya. Pria kulit hitam kurus itu bereaksi sangat cepat, berbalik dan menghadapnya dengan telapak tangan. Ledakan. Terdengar suara keras, dan pria kulit hitam kurus itu terbang mundur beberapa meter jauhnya, dan dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Mata Fang Yu penuh kejutan. Pria kurus dan berkulit gelap di balik topeng itu terlalu kuat. Dia menggunakan setidaknya 20% dari kekuatannya dalam tendangan tadi, tetapi pria kulit hitam kurus itu benar-benar menahannya dengan telapak tangannya dan tidak terluka. Pria kulit hitam kurus berdiri di sana, memandang Fang Yu, dan berkata, "Siapa kamu?" Suaranya aneh, dalam dan berlumpur, terdengar seperti mayat di peti mati. Kamu seharusnya menanyakan pertanyaan ini sebelum mengambil tindakan. Apa gunanya bertanya sekarang? Kamu sudah ingin membunuhku, kata Fang Yu ringan. Pria kulit hitam kurus itu tidak berbicara lagi. Topeng di wajahnya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam yang kuat di matanya. Fang Yu merasa otaknya tiba-tiba menjadi kosong dan dia langsung kehilangan kemampuan berpikir. Memanfaatkan kesempatan ini, pria kulit hitam kurus itu bergegas menuju Fang Yu, tangan kanannya bersinar dengan cahaya hitam, dan dia meninju dada Fang Yu. Ledakan. Fang Yu menderita pukulan berat, dan tubuhnya terbang keluar dari tebing, jatuh, dan menghilang. Pria kurus berkulit gelap itu berjalan ke tepi tebing, memandangi awan di bawah, dan tertawa keras. Topeng ini sebenarnya bisa mengendalikan pikiran, aku benar-benar meremehkannya. Pada saat ini, suara Fang Yu tiba-tiba terdengar dari belakang pria kulit hitam kurus itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia tidak jatuh? Tawa pria kulit hitam kurus itu berhenti dan dia segera berbalik dan melihat Fang Yu berdiri di depannya dengan senyuman di wajahnya. Fang Yu jelas-jelas telah terpukul keras olehnya tadi, tetapi mengapa dia tampak baik-baik saja? Sebenarnya kelemahanmu sangat kentara, tahukah kamu? Kata Fang Yu. Pria kulit hitam kurus itu mundur selangkah dan meninju Fang Yu lagi. Fang Yu menoleh ke samping dan dengan mudah menghindari pukulan dari pria kulit hitam kurus itu. Lalu, dia meninju topeng pria kulit hitam kurus itu. Retakan. Topeng yang terbuat dari batu ini pecah seketika, memperlihatkan wajah pria kulit hitam kurus yang sangat ketakutan. Lihat, bukankah kamu menjadi sia-sia lagi sekarang? Fang Yu berkata dengan senyum dingin di wajahnya. Kamu? Apa yang kamu? Pria kulit hitam kurus itu memandang Fang Yu, berkeringat di dahinya, dan sangat ketakutan di dalam hatinya. Fang Yu tidak berkata apa-apa dan menendang lutut pria kulit hitam kurus itu. Retakan. Pria kulit hitam kurus itu menjerit, mundur selangkah, kehilangan pusat gravitasinya, dan langsung jatuh dari tebing. Di belakangnya ada tebing setinggi lebih dari 3.000 meter. Tapi saat dia hendak jatuh, Fang Yu menginjak telapak tangannya. Tubuh lelaki berkulit gelap dan kurus itu tergantung di tebing setinggi lebih dari 3.000 meter. Katakan padaku, dari sekte mana kamu seorang kultivator jahat? Fang Yu bertanya. Pria kulit hitam kurus itu sangat ketakutan dan berkata dengan gemetar, saya bukan seorang kultivator jahat, saya adalah anggota klan Xuanming. Klan Xuanming. Fang Yu sedikit mengernyit, dia belum pernah mendengar tentang kelompok etnis ini. Tapi altar yang didirikan oleh pria kulit hitam kurus dan sihir yang dia gunakan jelas tidak dapat dipisahkan dari sihir jahat. Jika kamu membunuhku, suku kami pasti akan menemukanmu dan membalaskan dendamku. Pria kulit hitam kurus itu memandang Fang Yu dan berkata dengan keras. Kaulah yang membunuhku lebih dulu, kamu sudah menemukan jawabannya, kata Fang Yu dengan tenang.
Pria kurus berkulit gelap melihat ekspresi Fang Yu dan tahu bahwa Fang Yu tidak akan membiarkannya pergi. Jadi dia menggigit ujung lidahnya, menyeka darah di kelopak matanya dengan tangan kirinya, dan melantunkan mantra. Sesepuh, awas, inilah orang yang membunuhku. Kalian harus membalaskan dendamku. Pria kulit hitam kurus itu membuka matanya, menatap wajah Fang Yu, dan berkata. Fang Yu sedikit mengernyit. Hahaha, sebentar lagi semua orang di klanku akan tahu bahwa kamu membunuhku. Mereka akan menemukanmu, mereka pasti akan menemukanmu. Pria kulit hitam kurus itu tertawa liar. Jika aku menarikmu sekarang, apakah kamu masih bisa membiarkanku? Fang Yu tiba-tiba bertanya. Wajah pria berkulit gelap dan kurus itu sedikit berubah. Dan dia segera berkata, tentu saja, selama kamu membiarkanku hidup, aku berjanji tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Dia mengatakan ini, tetapi pria berkulit gelap dan kurus itu sangat kesal di dalam hatinya. Masker wajah hantu itu adalah sesuatu yang harus dibuat oleh setiap anggota dewasa suku Xuanming. Pembuatan topeng pria kulit hitam kurus membutuhkan waktu beberapa tahun. Bahan bakunya adalah jenazah seorang biksu dalam tahap alkimia yang meninggal ribuan tahun lalu. Untuk mendapatkan jenazah tersebut, pria berkulit hitam kurus itu menghabiskan banyak uang dan tenaga. Tapi sekarang, topeng yang dibuat dengan hati-hati itu hancur karena pukulan Fang Yu. Pria berkulit hitam dan kurus menderita kerugian yang begitu besar, bagaimana dia bisa membiarkan Fang Yu pergi begitu saja? Kamu tidak cukup tulus, kata Fang Yu dengan sudut mulut sedikit terangkat. Kamu? Mata pria kulit hitam kurus itu terbuka lebar dan dia hendak berbicara. Fang Yu mengendurkan kakinya. Ah! Jeritan pria kulit hitam kurus bergema di langit. Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, berbalik dan berjalan kembali ke meja. Baru kemudian dia menyadari bahwa kedua mangkuk itu telah meledak dan semua lilin di atas meja telah padam. Klan Xuanming? Agak menarik, pikir Fang Yu dengan mata berkedip. Wilayah Barat Daya, daerah pegunungan terpencil. Seorang lelaki tua sedang berlutut di atas matras dengan mata terpejam. Di depannya ada dinding dengan topeng meringis mirip dengan yang dilihat Fang Yu tergantung di sana. Lelaki tua itu tampak damai dan tampak sedang beristirahat dengan mata terpejam. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah, dia membuka matanya, dan ada cahaya hitam di matanya. Dia melihat sebuah gambar. Dalam gambar tersebut, ada wajah seorang pemuda yang acuh tak acuh. Tetua, awas, inilah orang yang membunuhku. Kalian harus membalaskan dendamku. Itu Ah Jiu. Orang tua itu berdiri dengan canggung, wajahnya sangat jelek. Cahaya hitam di matanya dengan cepat menghilang, dan pemandangan itu berhenti tiba-tiba. Ekspresi lelaki tua itu berubah, lalu dia segera keluar dari pondok jerami. Saat ini, orang-orang keluar dari beberapa rumah jerami di sekitarnya. Apakah kalian semua melihatnya? Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Pemimpin klan, kami melihat Ah Jiu adalah, para tetua di sekitarnya semuanya tampak jelek. Altar peminjaman jiwa Lao Jiu dibangun di pegunungan Tianji. Kamu harus segera mengirim orang untuk menyelidikinya. Temukan pemuda di gambar itu untukku dan dapatkan semua informasinya. Balas dendam Ah Jiu, kita harus membalas. Klan, kata pemimpin dengan suara yang dalam dengan mata yang tajam. Ya, semua tetua mengangguk. Bab 83. Kota Jianghai, Keluarga Tang. Setelah Tang Mingde menyelesaikan pekerjaannya sehari-hari, dia duduk di sofa di ruang tamu. Tuan Tang, yang menggunakan kursi roda, duduk di seberangnya. Mingde, kakakmu baru-baru ini memberitahuku bahwa dia ingin kembali bekerja di markas besar kelompok di kota Jianghai. Bagaimana menurutmu? Kata Tuan Tang dengan ragu-ragu. Tang Mingde tampak tidak senang dan berkata, Ayah,
kamulah yang pertama kali memindahkan Tang Wenyuan. Apakah menurutmu dia telah berubah menjadi lebih baik? Kamu seharusnya melihat ini pada hari pesta ulang tahun. Belum berubah, masih sama. Bagaimana aku akan bekerja setelah dia kembali? Tuan Tang menghela nafas dan berkata, Mingde, tidak peduli seberapa buruk karakter Wen Yuan, dia tetap saudara kandungmu. Kamu tidak bisa. Wajah Tang Mingde menjadi semakin jelek, dan dia langsung melambaikan tangannya dan berkata, Ayah, tidak perlu membicarakan masalah ini lagi. Saya tidak membangkang, tetapi saya pasti tidak akan menyetujui masalah Tang Wenyuan. Melihat wajah dan nada suara Tang Mingde, Tuan Tang awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Setelah ayah dan anak itu duduk beberapa saat, Tuan Tang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, kemarin, apakah Dr. Ilahi Fang menyerang orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri? Tang Mingde mengangguk dan berkata, iya, saya tidak bisa menghentikannya. Dia melukai dua penegak hukum Tian Lao dengan parah. Du Yongnian, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai, juga terluka olehnya. Saat dia berbicara, Tang Mingde menghela nafas dan berkata, Dr. Fang masih terlalu impulsif, dan sekarang dia dalam masalah besar. Tuan Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, Mingde, saya pikir kita masih meremehkan Dr. Ilahi Fang. Dia melebihi harapan kita berkali-kali, saya pikir meskipun Dr. Ilahi Fang sangat muda, tetapi hatinya sangat dewasa. Dia harus memiliki alasan dan kepercayaan untuk semua yang dia lakukan. Kita tidak perlu terlalu khawatir, apalagi menghentikannya. Jika tidak, itu akan membangkitkan kebencian Dr. Ilahi Fang. Tang Mingde hendak berbicara, tetapi ada suara berisik di luar pintu. Kamu tidak bisa masuk, ah. Terjadi tabrakan dan jeritan di halaman keluarga Tang. Ekspresi Tang Mingde berubah dan dia segera berdiri, ingin keluar dan melihat-lihat. Namun sebelum dia keluar, sekelompok orang masuk dari gerbang keluarga Tang. Pemimpinnya adalah Yang Saorong, dan di sampingnya ada seorang pria kuat yang mengenakan jubah militer hitam. Di belakang kedua pria itu ada sekelompok pria berjas. Yang Saorong, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Tang Mingde pucat. Wajah Yang Saorong masih jelek, dengan rambut beruban, mata merah, dan janggut tak terawat di sekitar mulutnya. Tapi ketika dia melihat Tang Mingde, senyuman gila muncul di wajahnya. Tang Mingde, hari ini aku di sini untuk membalaskan dendam Suer dan Jianerku. Apakah kamu siap? Tang Mingde tampak jelek. Dia tidak menyangka Yang Saorong berani masuk ke keluarga Tang. Pengawal di luar jelas telah dilumpuhkan oleh Yang Saorong dan yang lainnya. Tuan Tang, yang sedang duduk di kursi roda, juga menyadari apa yang terjadi. Dia memandang Yang Saorong dan berkata dengan marah, Yang Saorong, kamu melanggar hukum dengan melakukan ini. Apa hukumnya? Dua putraku telah dipukuli sampai mati, dan kamu masih berbicara kepadaku tentang hukum. Hari ini aku tidak hanya akan membunuh bajingan Fang Yu itu, tetapi juga membakar keluarga Tangmu. Teriak Yang Sao Jung secara histeris. Tang Mingde terlihat jelek, tapi dia tidak panik. Selain Tang Si yang sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya, keluarga Tang juga memiliki 3 penjaga yang seharusnya sudah tiba sekarang. Tuan. Tepat ketika Tang Mingde memikirkan hal ini, sebuah suara terdengar di luar gerbang keluarga Tang. 3 penjaga bergegas masuk ke rumah Tang dan berdiri di depan Tang Mingde. Ketiga orang tersebut adalah Tang Yi, Tang Er, dan Tang San. Termasuk Tang Si, keempat orang ini adalah 4 pengawal utama keluarga Tang, 2 di antaranya adalah anak angkat Tuan Tang, dan 2 lainnya adalah talenta yang direkrut oleh Tang Mingde. Pada hari kerja, Tang Si bertanggung jawab melindungi keselamatan Tang Xiaorou, sementara 3 penjaga lainnya jarang muncul. Mereka hanya akan muncul ketika Tang Mingde meminta mereka untuk mengikutinya.
Tingkat budidaya mereka bertiga lebih tinggi daripada Tang Xi, Tang Yi dan Tang Er adalah prajurit bawaan tingkat ke-11, dan Tang San adalah prajurit bawaan tingkat 10. Melihat ketiga orang ini muncul, Tang Mingde menghela nafas lega. Yang Jian telah digulingkan, dan keluarga yang tidak lebih dari gerombolan massa. Yang Saorong, segera tinggalkan keluarga Tang kami. Tang Mingde berkata dengan sungguh-sungguh. Yang Saorong menengadah ke langit dan tertawa, dan berkata, Tang Mingde, apakah kamu pikir kamu bisa melawan dengan beberapa penjaga? Tahukah kamu siapa yang berdiri di sampingku? Tang Mingde memandang pria kuat yang belum pernah berbicara. Pada saat ini, pria kuat itu kebetulan sedang melihatnya. Ketika dia bersentuhan dengan mata dingin pria ini, Tang Mingde gemetar dan merasakan jantungnya tercekik. Siapa orang ini? Dia adalah Grandmaster, murid utama Guru Long, Guyan. Dia juga kakak laki-laki Jianer. Dia datang ke kota Jianghai khusus untuk membalaskan dendam Jianer. Hari ini, keluarga Tang Mu dan Fang Yu, tidak ada yang bisa melarikan diri. Yang Saorong meraung getir. Murid utama Guru Long. Wajah Tang Mingde langsung memucat dan hatinya terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang Guyan sebelumnya, tapi dia tahu bahwa tidak ada murid di bawah Guru Long yang lemah. Murid utama ini pasti lebih kuat dari Yang Jian. Namun di mata Tang Yi dan yang lainnya, ada keraguan. Karena mereka tidak merasakan aura prajurit apapun dari Guyan. Apakah Yang Saorong ini hanya menggertak? Berpikir seperti ini, Tang San menatap Tang Yi dan Tang Er. Mereka bertiga mengambil tindakan bersama untuk menaklukkan Guyan ini terlebih dahulu. Begitu mata mereka bersentuhan, mereka bertiga meraung, menegangkan tubuh mereka, dan bergegas menuju Guyan. Tang Mingde ingin memanggil mereka, tapi sudah terlambat. Ekspresi Guyan tetap tidak berubah, dia berdiri di tempat, mengangkat tangan kanannya, dan meninju dada Tang San yang bergegas ke depan. Retakan. Dada Tang San penyok, dan dia terbang mundur, menghantam meja di belakangnya dengan keras, dan jatuh ke tanah. Tang Yi dan Tang Er bergegas ke kedua sisi Guyan dan saling meninju. Kamu terlalu lemah. Guyan tiba-tiba meledak dengan momentum, langsung membuat Tang Yi dan Tang Er terbang menjauh. Seorang pejuang bawaan berani menyerangku, Guyan menatap dingin ketiga penjaga keluarga Tang yang jatuh ke tanah dan berkata. Ada semacam ketidakpedulian di matanya. Di matanya, orang-orang di sekitarnya tidak berharga seperti semut. Targetku adalah Fang Yu. Yang lain tidak ada hubungannya denganku. Katakan padaku, di mana Fang Yu? Guyan memandang Tang Mingde dan berkata. Saat dia berbicara, aura Guyan menekan aura Tang Mingde. Tang Mingde gemetar dan berkata, saya tidak tahu. Guyan tidak mengatakan apapun, tetapi mengulurkan jarinya ke Tang Er, yang terbaring di tanah dan berjuang untuk berdiri. Cahaya keemasan menyala, dan lubang berdarah muncul di dada kiri Tang Er. Tang Er bahkan tidak menjerit, matanya masih terbuka, dan dia jatuh ke tanah, tidak lagi bergerak, dan darah mengalir dari lantai. Aku bertanya lagi, di mana Fang Yu? Guyan berkata dengan dingin. Wajah Tang Mingde pucat, tubuhnya gemetar tak terkendali, dan dia berkata, saya hanya memiliki informasi kontaknya, tetapi saya belum dapat menghubunginya hari ini, dan saya tidak tahu di mana dia. Tidak bisa menghubunginya. Guyan sedikit menyipitkan matanya. Tang Mingde mengeluarkan ponselnya dari saku celananya dan memutar nomor Fang Yu. Tentu saja, itu menunjukkan bahwa tidak ada yang menjawab. Tang Mingde menelepon 3 kali berturut-turut, tetapi tidak ada yang menjawab. Ah! Saat ini, teriakan datang dari pintu rumah Tang. Tang Xiaorou, yang baru saja kembali dari sekolah, ditangkap oleh 2 anak buah keluarga Yang dan dibawa ke ruang tamu. Melihat Tang Xiaorou, Tang Mingde merasa hatinya akan meledak. Hei,
Xiaorou, sudah lama tidak bertemu. Yang Saorong memandang Tang Xiaorou, wajahnya penuh godaan. Tang Xiaorou melihat kekacauan di luar dan darah di aula, wajahnya tidak berdarah dan seluruh tubuhnya gemetar. Aku pernah ingin mempertemukanmu dan Suer, tetapi kamu bersandar pada si bajingan Fang Yu. Yang Saorong perlahan berjalan menuju Tang Xiaorou. Yang Saorong, apakah kamu punya keluhan terhadapku? Jangan sentuh putriku, kata Tang Mingde dengan marah. Yang Saorong tiba-tiba bergegas menuju Tang Mingde dan meninju wajah Tang Mingde. Tang Mingde menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Yang Saorong mengangkat kakinya, menginjak wajah Tang Mingde dengan keras, dan berkata dengan kebencian di matanya, Tang Mingde, menurutmu apa yang harus aku takuti sekarang? Aku bisa menyentuh siapapun yang kuinginkan. Ayah. Tang Xiaorou menangis dengan mata merah. Wajah Tuan Tang pucat pasi, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia terdiam. Yang Saorong menendang wajah Tang Mingde lagi, lalu berjalan menuju Tang Xiaorou, yang sedang menangis. Dasar jalang, aku masih ingat raut wajahmu saat aku menjodohkanmu dengan Suer. Apa yang begitu kamu banggakan? Kamu beruntung Suer menyukaimu. Dasar jalang. Yang Saorong menghampiri Tang Xiaorou dan menamparkan wajah Tang Xiaorou. Bentak. Pipi Tang Xiaorou segera menjadi merah dan bengkak. Dia merasa sangat sakit dan air mata mengalir, tetapi tidak ada rasa takut di matanya, hanya kemarahan. Bentak. Tamparan lagi. Tang Xiaorou masih menatap Yang Saorong dengan keras kepala. Bentak. Tamparan lagi. Darah mengalir dari sudut mulut Tang Xiaorou, dan pipinya merah dan bengkak. Melihat adegan ini, Tang Mingde mengeluarkan raungan marah di tenggorokannya dan meronta. Tapi dia ditahan oleh anak buah Yang Saorong dan tidak bisa bergerak sama sekali. Fang Yu keluar dari stasiun kereta berkecepatan tinggi dan mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu, hanya untuk menyadari bahwa ponselnya telah dimatikan sebelumnya. Setelah telepon dihidupkan, beberapa panggilan tidak terjawab ditampilkan di telepon. Mereka semua dipanggil dari Tang Mingde. Fang Yu sedikit mengernyit dan berbalik. Panggilan itu tersambung. Fang Yu. Aku menunggumu di rumah Tang. Kemarilah. Ada suara dingin yang tidak dikenal di sisi lain, dan kemudian terdengar suara berisik. Fang Yu mendengarkan dengan cermat dan ekspresinya sedikit berubah. Dia mendengar tamparan keras, tangisan Tang Xiaorou, dan raungan Tang Mingde. Mata Fang Yu bersinar merah dan dia berkata dengan dingin, siapapun kamu, tunggu aku. Bab 84. Guyan melemparkan ponsel Tang Mingde kembali ke tanah, berjalan langsung ke sofa, dan duduk. Yang Saorong menamparkan Tang Xiaorou beberapa kali sebelum berhenti. Terengah-engah, dia menatap Guyan dan bertanya dengan hormat, Grandmaster Guyan, bajingan itu Fang Yu. Dia akan segera tiba, jawab Guyan tanpa ekspresi. Wajah Yang Saorong penuh dengan senyum bahagia, dan dia berkata, Fang Yu sialan ini akhirnya akan mendapatkan hadiahnya. Grandmaster Guyan, aku mohon padamu untuk meninggalkan nyawanya nanti, aku ingin dia bersujud kepadaku, bersujud kepada Jianer, bersujud pada nenek moyang keluarga yang kita. Yang Saorong sangat membenci Fang Yu sehingga membunuh Fang Yu saja tidak lagi cukup untuk menghilangkan kebenciannya. Dia ingin menyiksa Fang Yu, dia ingin membuat Fang Yu tidak dapat bertahan atau mati. Dia ingin Fang Yu merasakan sakit yang dirasakan Yang Jian dan Yang Su sekarang. Guyan melirik Yang Saorong dengan acuh tak acuh dan berkata, saya di sini untuk adik laki-laki saya, bukan untuk keluarga yang Anda. Namun, Anda dapat membuang tubuh Fang Yu sesuai keinginan Anda. Yang Saorong tentu saja tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan mengangguk berulang kali, matanya penuh ketegasan. Dia ingin menggantung tubuh Fang Yu untuk dipamerkan di depan umum.
Yang Saorong berpikir sejenak dan kemudian bertanya, Grandmaster Guyan, saya ingin tahu apakah luka Jianer masih dapat dipulihkan. Terutama tangan kanannya, apakah ada cara untuk menyambungkannya kembali? Mendengar pertanyaan ini, Guyan sedikit menyipitkan matanya. Ketika dia berada di rumah sakit, dia menggunakan energi sejatinya untuk menjelajahi meridian Yang Jian. Ternyata hampir seluruh meridian di tubuh Yang Jian hancur, dan tidak ada satupun yang utuh. Selain itu, dantian Yang Jian juga rusak parah, dengan banyak retakan muncul di atasnya, sehingga mustahil untuk mengunci energi sebenarnya. Kerusakan seperti itu hampir menghancurkan seorang pejuang. Bahkan jika Guru Long mengambil tindakan, dia mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Guru pasti punya cara untuk mengambil kembali tangan kanan kakak muda. Namun, ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa berlatih di masa depan, kata Guyan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Guyan, harapan Yang Saorong benar-benar hancur dan wajahnya terpuruk. Yang Jian adalah seorang jenius seni bela diri yang langka dalam beberapa dekade, putra surga yang bangga, dan harapan masa depan keluarga yang mereka. Tapi sekarang, Yang Jian tidak bisa lagi berlatih, ini benar-benar kejatuhan dari surga ke neraka. Yang Saorong tidak dapat menerima ini, dan Yang Jian semakin tidak dapat menerimanya. Itu semua Fang Yu sialan. Dada Yang Saorong penuh dengan kebencian dan kemarahan, matanya merah, dan dia memandang Tang Xiaorou, yang pipinya merah dan bengkak karena ditampar. Aku dengar kamu, perempuan jalang, memiliki hubungan yang sangat baik dengan Fang Yu, dan kalian masih satu meja. Yang Saorong berjalan menuju Tang Xiaorou lagi. Yang Saorong, kamu binatang buas, hentikan. Tang Mingde meraung. Tuan Tang, yang duduk di kursi roda, gemetar karena marah, namun dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri. Fang Yu menghancurkan dua putraku, apa yang terjadi jika aku menghancurkan salah satu putrimu? Siapa yang menyuruhmu dekat dengan Fang Yu? Keluarga Tangmu juga pantas mati. Yang Saorong benar-benar kehilangan akal dan meraung. Sambil berbicara, dia berjalan ke arah Tang Xiaorou lagi dan menamparkan pipi Tang Xiaorou yang sudah merah dan bengkak. Tang Xiaorou tidak dapat berbicara lagi. Ada bekas darah di pipinya dan darah menetes dari sudut mulutnya. Tapi matanya masih tegas. Dia percaya bahwa Fang Yu pasti akan datang untuk menyelamatkan dia dan keluarga Tang, seperti yang dia lakukan di klub Shenlan terakhir kali. Mata Tang Mingde merah, dia meraung dan meronta, tetapi dia masih tidak bisa bergerak dan dijepit ke tanah oleh anggota keluarga Yang. Serangkaian tamparan keras terdengar di aula. Beberapa pelayan keluarga Tang, melihat kondisi Tang Xiaorou yang menyedihkan, hanya bisa menutup mulut dan menitikkan air mata, tidak berani bersuara. Gigi Tuan Tang terkatup rapat, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Guyan sedang duduk di sofa dengan mata terpejam dan ekspresinya acuh tak acuh. Baginya, orang-orang di sekitarnya tidak lebih dari semut, tidak layak untuk diperhatikan sama sekali. Tujuan kedatangannya ke kota Jianghai adalah untuk membunuh Fang Yu, tidak hanya untuk membalas dendam Yang Jian, tetapi juga untuk menjaga martabat Longmen. Longmen adalah sekte yang didirikan oleh gurunya, Guru Long, yang dikenal sebagai Grandmaster, dan tidak akan pernah mentolerir provokasi siapapun. Gemuruh. Terdengar suara mesin di luar gerbang keluarga Tang. Lalu, terdengar suara langkah kaki yang cepat. Jirumei berjalan ke aula bersama sekelompok bawahan. Melihat keadaan Tang Xiaorou yang menyedihkan, ekspresi Jirumei berubah dan dia berkata dengan marah, Yang Saorong, segera hentikan. Ketika Yang Saorong melihat Jirumei, bukan saja dia tidak terkejut, tapi dia juga melihat ke langit dan tertawa. Hahaha, Tuhan sungguh bijaksana. Aku tidak pergi mencarimu, tapi kamu, jalang, berinisiatif datang ke rumahku. Tepat pada waktunya,
Aku akan menjagamu bersama hari ini. Melihat tatapan gila yang Saorong, Jirumei mengerutkan kening dan menatap Gu Yan yang sedang duduk di sofa. Dia menerima berita 15 menit yang lalu bahwa Yang Saorong bergegas ke rumah Tang bersama sekelompok orang. Jadi, dia bergegas ke keluarga Tang bersama orang-orangnya. Dalam perjalanan, dia menerima berita penting lainnya. Alasan mengapa Yang Saorong begitu sombong adalah karena kakak laki-laki Yang Jian, Gu Yan, mendukungnya. Saat ini, mata Gu Yan masih terpejam, seolah-olah hal-hal di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Grandmaster Gu Yan, sebagai Grandmaster, bagaimana Anda bisa menyerang keluarga sekuler sesuka hati? Ini melanggar aturan Asosiasi Seni Bela Diri. Saya memberitahu Asosiasi Seni Bela Diri dan mereka sudah mengirim orang ke sana, kata Jirumei dengan berani. Karena dia tidak bisa menghubungi Fang Yu, dia tidak punya pilihan lain selain menunda waktu sebanyak mungkin, menunggu orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri datang dan menghentikan Gu Yan. Gu Yan membuka matanya penuh penghinaan. Beraninya Asosiasi Seni Bela Diri mengganggu pekerjaanku. Tidak ada aturan di dunia ini yang bisa mengikatku. Akulah aturannya. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Jirumei menjadi pucat. Dia tidak menyangka Gu Yan sama sekali tidak menganggap serius Asosiasi Seni Bela Diri. Hahaha, Jirumei, menurutmu siapa Grandmaster Gu Yan itu? Apakah kamu ingin menggunakan Asosiasi Seni Bela Diri untuk menekannya? Di depan Grandmaster Gu Yan, Asosiasi Seni Bela Diri bukanlah apa-apa. Yang Saorong tertawa. Alis Jiru terguncang, dan dia bingung sejenak. Saat ini, terdengar suara mobil lagi di luar. 3 lelaki tua berjubah putih masuk ke aula. Pemimpinnya adalah Du Yongnian, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai, yang mengunjungi keluarga Tang kemarin. 2 orang di sampingnya adalah 2 wakil presiden, Zheng Chuming dan Pang Nan. Melihat ketiga orang ini muncul, mata Jirumei dipenuhi kegembiraan. Orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri ada di sini, dan segalanya berubah menjadi lebih baik. Namun langkah Du Yongnian selanjutnya membuat Jirumei langsung pucat. Du Yongnian membawa kedua wakil presiden itu dan berjalan langsung ke Gu Yan, membungkuk saat mereka berjalan. Grandmaster Gu Yan. Saya sudah lama mengagumi nama Anda. Gu Yan menatap Du Yongnian dengan ringan dan bersenandung sebagai jawaban. Presiden Du, bukankah Asosiasi Seni Bela Diri mempunyai peraturan? Jirumei berkata dengan cemas. Du Yongnian memandang Jirumei dengan tatapan bercanda di matanya dan berkata, Nona Ji, Anda tidak tahu identitas Grandmaster Gu Yan, kan? Dengan status dan kekuatannya, apapun diperbolehkan. Yang Saorong di samping tertawa histeris setelah mendengar kata-kata Du Yongnian, menatap Jirumei dengan sarkasme di wajahnya. Apakah Anda masih berharap Asosiasi Seni Bela Diri akan membantu Anda? Di dunia ini, yang kuat selalu dihormati. Dihadapkan pada kekuatan, segala regulasi dan aturan hanyalah selembar kertas bekas. Du Yongnian menoleh dan berkata kepada Gu Yan dengan nada menyanjung, Grandmaster Gu Yan, ketika Yang Mulia Guru Long datang ke kota Jianghai, saya pernah bertemu dengannya sekali. Pada saat itu, Gu Yan melirik Du Yongnian, matanya penuh ketidakpedulian. Du Yongnian tidak berani berkata apa-apa lagi. Aku datang ke sini hanya untuk satu hal, untuk membalaskan dendam adik laki-lakiku. Begitu aku membunuh Fang Yu, aku akan pergi. Kamu tidak perlu membuang waktumu untuk mencoba menyenangkanku, kata Gu Yan dengan tenang. Di matanya, baik Du Yongnian maupun orang lain yang hadir tidak berada pada level yang sama dengannya, dan tidak perlu berkomunikasi sama sekali. Manusia tidak dapat berkomunikasi dengan semut. Kami di sini hanya untuk melihatmu membunuh Fang Yu dengan mata kepala kami sendiri. Du Yongnian berkata dengan penuh semangat. Kemarin, dia terluka dan dipermalukan oleh Fang Yu di sini.
Setelah dia kembali, semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah, dan dia masih memikirkan cara membalas dendam pada Fang Yu. Tanpa diduga, Grandmaster Guyan datang hari ini. Dia tidak perlu membalaskan dendamnya dengan tangannya sendiri. Fang Yu akan mati secara tragis hari ini. Mata Du Yongnian penuh dengan kekejaman dan kebencian. Mendengar perkataan Du Yongnian, hati Ji Rumei mencelos. Dia tidak tahu bahwa ada permusuhan antara Du Yongnian dan Fang Yu. Presiden Du, meskipun Anda tidak peduli dengan Grandmaster Guyan, fakta bahwa Yang Saorong melukai keluarga Tang, kata Ji Rumei dengan wajah jelek. Kamu bisa menangani hal-hal kecil ini sendiri, itu tidak ada hubungannya denganku, kata Du Yongnian dengan wajah dingin. Keluarga Tang dan keluarga Ji hadir, Du Yongnian tidak memperhatikan sama sekali. Meskipun keduanya adalah keluarga paling kaya di wilayah Jiangnan, mereka hanyalah keluarga teratas dalam hal kekayaan. Di hadapan para pejuang papan atas, apa yang disebut sebagai keluarga papan atas sama rentannya dengan kertas. Yang Saorong memandang Ji Rumei, tertawa keras, dan berkata, Ji Rumei, jangan berpikir untuk mengandalkan siapapun. Malam ini, kamu, keluarga Tang, dan bajingan Fang Yu itu semua harus membayar harganya. Ji Rumei menggigit bibir merahnya dan berusaha tetap tenang, tetapi hatinya sangat panik. Saat ini, Guyan tiba-tiba melihat ke pintu keluarga Tang dan berkata, dia di sini. Bab 85. Sesosok muncul di pintu rumah Tang dan berjalan ke ruang tamu. Guyan masih duduk di sofa dengan tenang dan menatap Fang Yu, matanya tenang. Bahkan jika Fang Yu mengalahkan Yang Jian, menurut pendapatnya, dia masih terlalu lemah dan tidak berada pada level yang sama dengannya. Hal yang paling jelas adalah seorang seniman bela diri sejati tidak akan setipis Fang Yu. Selain itu, aura pejuang dan master bawaan sangat berbeda. Aura yang keluar dari tubuh Fang Yu menunjukkan bahwa dia adalah seorang pejuang bawaan, dan yang terkuat hanyalah master setengah langkah. Bagi para pejuang papan atas, tingkat alam yang kecil dapat menciptakan kesenjangan yang besar, apalagi kesenjangan yang besar antara seorang pejuang bawaan dan seorang Grandmaster. Setelah bertemu Fang Yu, Guyan bahkan sedikit bingung bagaimana Yang Jian kalah dari pria ini. Fang Yu, hari ini adalah waktunya kamu membayar hutangmu. Aku ingin melihatmu mati dengan mengenaskan. Aku ingin menggantung tubuhmu di luar untuk dipamerkan di depan umum. Aku ingin mengangkat kepalamu untuk melihat Jianer dan Suer. Yang Saorong. Ketika dia melihat Fang Yu, matanya merah darah dan suaranya serak. Dalam 2 hari terakhir, hatinya penuh dengan kebencian dan kemarahan, dan dia selalu memikirkan cara membalas dendam pada Fang Yu. Sekarang ada batu kuno di sampingnya yang bisa diandalkan, dia menjadi lebih berani dan ingin menerkam Fang Yu dan menggigit sepotong daging Fang Yu. Fang Yu memandang Yang Saorong dan melihat Tang Xiaorou yang dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi. Wajah Tang Xiaorou telah dipukuli sampai dia mati rasa, dia tidak bisa membuat ekspresi apapun, tetapi matanya penuh kegembiraan. Fang Yu ada di sini. Dia tahu bahwa dia dan keluarga Tang akan diselamatkan. Pupil mata Fang Yu bersinar dengan cahaya merah gelap yang aneh. Melihat Fang Yu muncul, mata indah Ji Rumei pun menunjukkan keterkejutan. Tidak peduli seberapa kuat Guyan, dia percaya pada Fang Yu. Fang Yu memandang Tang Mingde yang terjepit di lantai, serta Guyan, Du Yongnian dan lainnya yang duduk di sofa. Gelombang kemarahan muncul dari dadanya. Apakah kamu mencariku? Fang Yu memandang Guyan dan bertanya. Guyan masih duduk di sofa dan berkata, ya. Karena orang yang kamu cari adalah aku, mengapa kamu menyerang orang lain? Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, tetapi suaranya terdengar dingin. Guyan memandang Fang Yu dan sedikit mengernyit. Dia bahkan tidak repot-repot menjawab pertanyaan semacam ini. Menurutnya,
Semua orang di dunia ini hanyalah semut. Membunuh sedikit semudah menginjak beberapa semut. Kenapa perlu alasan? Fang Yu, kenapa kamu banyak bertanya? Kamu akan segera menjadi salah satu dari mereka. Hahaha, yang Saorong tertawa gila-gilaan. Du Yongnian menatap Fang Yu tanpa berkata apa-apa, tapi matanya penuh dengan ejekan. Bukankah kamu sangat sombong kemarin? Grandmaster Guyan ada di sini untuk berurusan dengan Anda hari ini. Saya ingin melihat betapa sombongnya Anda. Apakah kamu yang memukulinya seperti ini? Fang Yu memandang Yang Saorong dengan dingin. Aku yang memukulnya, lalu kenapa? Wanita jalang ini menyebalkan. Aku memberinya kesempatan, tetapi dia memilih untuk bersamamu, bajingan, puff. Yang Saorong sedang berbicara, dan tiba-tiba perutnya terasa sangat sakit. Setelah menderita pukulan berat, dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh. Fang Yu tidak bergerak sama sekali, masih berdiri di tempatnya. Mata Guyan sedikit berubah. Fang Yu hanya setengah tingkat budidaya master, tapi dia benar-benar bisa melepaskan energi aslinya. Ini di luar dugaannya. Fang Yu memandangi dua orang yang menahan Tang Mingde. Engah. Hanya dengan melihat, kedua orang itu memuntahkan seteguk darah, terbang keluar, dan jatuh ke tanah. Menarik. Guyan berdiri, memandang Fang Yu dengan jijik, dan bertanya, siapa yang kamu kenal sebagai tuanmu? Kamu tidak berhak mengetahui nama tuanku, kata Fang Yu dengan mata acuh tak acuh. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Du Yongnian dan yang lainnya berubah. Fang Yu berani berbicara begitu arogan ketika menghadapi murid utama Guru Long, Guyan. Ini sangat menyedihkan. Aku tidak terlalu mampu, tapi semangatku setinggi langit, kata Guyan sambil berjalan menuju Fang Yu. Ada aura kekerasan yang keluar darinya. Hari ini, aku akan menghancurkan semua yang kamu banggakan. Mata Guyan bersinar dengan cahaya keemasan, dan ketika dia berbicara, dia dipenuhi dengan aura jahat. Tidak ada yang bisa kubanggakan, aku hanya dalam tahap pemurnian Qi. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke lokasi Guyan. Seberkas cahaya merah keluar dari telapak tangan Fang Yu dan menghantam batu kuno. Merasakan kekuatan Zen Qi yang menakutkan di depannya, ekspresi tenang Guyan akhirnya berubah. Dia meraung, cahaya keemasan bersinar di tubuhnya, dan dia menyilangkan tangan di depannya. Ledakan. Dengan suara keras, Guyan terbang mundur dan menabrak dinding di belakangnya sebelum berhenti. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang. Hanya sebuah pernyataan yang meremehkan. Fang Yu melukai Guyan. Lepaskan energi sebenarnya, ini adalah metode master. Zheng Chuming, berdiri di samping Du Yongnian, berkata dengan ekspresi terkejut. Ini terlalu kuat. Pang Nan membuka matanya lebar-lebar, menatap Fang Yu dengan tatapan kosong, dan bergumam. Du Yongnian menatap Fang Yu dengan hanya ketakutan di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa keterampilan yang ditunjukkan Fang Yu kemarin adalah seluruh kekuatannya. Tanpa diduga, Fang Yu tidak menggunakan seluruh kekuatannya kemarin, dan dia bahkan tidak menggunakan energi aslinya untuk melepaskannya. Guyan berdiri di sana, merasakan lengannya mati rasa. Dia memandang Fang Yu yang berdiri di kejauhan dengan mata tajam. Dia tahu bahwa dia meremehkan Fang Yu. Namun, dia tetap memiliki keyakinan mutlak. Guyan mengucapkan mantra di mulutnya, membuat segel dengan tangannya, dan pupil matanya tampak terbakar, bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Shenlong Jue. Aksi terkenal Lord Guru Long. Du Yongnian berdiri dengan semangat dan berteriak. Pada saat itu, Guru Long mengandalkan keterampilan unik ini untuk menjadi tak terkalahkan di Jiangnan dan menjadi penguasa terkuat di antara ribuan orang. Sebagai murid utama Guru Long,
Gu Yan telah menguasai Shenlong Jue dengan sangat sempurna, jadi kekuatannya pasti luar biasa. Raungan naga panjang terdengar, dan seluruh tubuh Gu Yan ditutupi dengan lapisan cahaya kemasan. Cahaya yang menyilaukan sulit untuk dilihat secara langsung. Fang Yu, kamu lebih kuat dari yang kukira, tapi itu saja. Saat dia berbicara, Gu Yan maju selangkah, cahaya kemasan melintas di udara, dan dia mendatangi Fang Yu dalam sekejap. Gu Yan berbeda dengan ahli bela diri biasa. Dia lebih memilih untuk menguatkan tubuhnya daripada mempelajari berbagai teknik. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di ujung utara, melawan beruang kutub agar tetap dalam kondisi fisik prima. Guru Long pun sangat setuju dengan pendekatan muridnya, karena Shenlong Jue sendiri merupakan teknik yang sangat mengandalkan kekuatan tubuh fisik. Semakin kuat tubuh fisiknya, semakin kuat pula kekuatan di balik berkah Shenlong Jue. Kekuatan fisik Gu Yan saat ini tidak kalah dengan Guru Long. Bahkan setelah menerima seni naga ilahi, Gu Yan percaya bahwa dia adalah orang terbaik di dunia dalam pertarungan jarak dekat. Ini adalah keyakinan terbesarnya. Selama dia melawan Fang Yu dalam pertarungan jarak dekat, dia bisa menang. Gu Yan mengangkat tangan kanannya yang bersinar dengan cahaya keemasan, meraung liar, dan memukul kepala Fang Yu. Tusukan. Ledakan sonik yang keras terdengar di udara. Kekuatan pukulan ini sangat menakutkan. Tapi ekspresi Fang Yu tidak berubah. Menghadapi pukulan ini, dia hanya mengangkat telapak tangan kirinya. Sombong sekali. Beraninya kamu menahan pukulan mengerikan itu hanya dengan satu tangan. Teriak Zheng Chuming. Menurutnya, Fang Yu akan kalah setelah pukulan ini. Wajah Du Yongnian berseri-seri karena gembira. Fang Yu, kamu harusnya kalah. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Kekuatan yang kuat menyebar keluar dengan Fang Yu dan Gu Yan sebagai pusatnya, mengguncang meja dan kursi di sekitarnya ke udara. Tuan Tang dan kursi roda yang dia duduki jatuh ke tanah bersama-sama. Cepat dan bantu Tuan Tang, serta Patriark Tang dan Nona Tang, bawa mereka ke lokasi yang aman. Jiru Mei menempel ke dinding dan segera memerintahkan orang-orang di belakangnya. Saat ini, Du Yongnian dan 3 orang lainnya yang memperhatikan Fang Yu dan Gu Yan memiliki wajah kusam dan mata lebar. Fang Yu masih berdiri di sana, memegang erat tangan kanan Gu Yan dengan telapak tangan kirinya. Semburan asap putih mengepul dari tempat pertemuan telapak tangan dan kepalan tangan. Dia benar-benar memblokir pukulan penuh Grandmaster Gu Yan hanya dengan satu tangan, gumam Zheng Chuming. Cara dia memandang Fang Yu seperti memandang dewa. Kekuatan kecil ini tidak dapat mendukung kesombonganmu, kata Fang Yu ringan. Gu Yan kaget. Dia tahu bahwa dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini, tetapi Fang Yu sebenarnya menerimanya dengan mudah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan tuannya Guru Long mungkin tidak bisa melakukannya semudah Fang Yu. Kamu? Apa yang kamu? Gu Yan menatap Fang Yu di depannya, hatinya tenggelam ke dalam jurang. Setelah pukulan ini, sebagian besar kepercayaan dirinya hilang.